Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah kajian gender yang diampu oleh Ibu Itanistiana MPD. Saya Fitriatul Laili. Saya Supandi. Saya Ahmad Jafirudis. Saya Rahmat Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori sosiobiologis yang mana ada pengertian, tokoh, dan gender dalam yang ditinjau dari teori sosiobiologis. Nah, teori sosiobiologis itu sendiri yaitu teori yang membedakan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan dalam konstruksi masyarakat atau kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan pada kondisi biologis manusia. Kondisi biologis itu maksudnya berdasarkan jenis kelamin. Jadi dalam sosial masyarakat itu memandang mereka berdasarkan jenis kelaminnya. Teori ini pertama kali dimunculkan oleh Van den Berg. Di sana menjelaskan, dia menyatakan bahwa keunggulan laki-laki terhadap perempuan itu berdasarkan sosiologis manusia, dan ini diperkuat oleh Parker dan Parker yang menyatakan bahwa ada kecocokan antara perbedaan jenis kelamin secara biopsikologis dengan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Sehingga dalam teori ini yaitu yang dibedakan yaitu dari segi faktor biologisnya, sosial masyarakat, dalam pembagian kerja, bagaimana masyarakat memandang perempuan dan laki-laki itu dalam hal pekerjaan. Nah, acuan dari teori ini yaitu mengacu pada teori sebelumnya yaitu teori natur dan teori nurture. Teori nurture itu mereka membedakan bahwa perbedaan gender itu dibedakan berdasarkan faktor alamiah secara biologis. Sedangkan teori natur, perbedaan gender itu dibedakan berdasarkan faktor budaya yang ada di masyarakat. Sehingga atas dari perpaduan kedua teori tersebut, teori sosiobiologis ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Walaupun seringkali ada kritikan di masyarakat karena ketika biologis menjadi acuan masyarakat dalam membedakan perempuan dan laki-laki, maka teori sosiobiologis ini lebih menguatkan teori patriarki sebelumnya yang lebih menempatkan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Hanya itu yang penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang tokoh teori sosiobiologis, di mana David Baras, etolog, Robin Fogg, antropologi, Graham dan Breck, sosiolog, dan Richard Darwis, biolog, hanyalah segelintir nama yang menyokong pada teori Darwinan dalam menjelaskan perilaku, organisasi sosial, dan kebudayaan manusia, yang kemudian teori ini dinamakan sebagai teori sosiobiologis, di mana teori Darwin di sini menjelaskan tentang dua teori. Yang pertama itu organisasi sosial dan kebudayaan sosial. Yang kemudian teori ini juga diteorikan ke sosiobiologis. Di sini sosiobiologi resmi dibaptis oleh Edward Wilson, menerbitkan buku sosiobiologi The New Scientist pada 1975. Dari sinilah dia disebut sebagai bapak sosiobiologi. Jadi Erwin O. Wilson di sini yaitu menerbitkan buku sosiobiologi The New Scientist yang pada tahun 1975 menerbitkan suatu buku sosiobiologi, dan di sini kegiatan seharinya adalah, sedangkan Erwin Wilson di sini yaitu setiap harinya itu menerbitkan dan menulis buku. Jadi Erwin Wilson di sini masih aktif mengajar di Universitas Harvard sebagai guru besar emeritus. Jadi Edward Wilson di sini yaitu merupakan guru besar di Universitas Harvard. Nah, selanjutnya Wilson menulis agama dan filsafat tidak cukup menjawab
pertanyaan-pertanyaan besar mengenai siapa kita, dari mana kita. Yang penting kita bertanggung jawab. Jadi kita sebagai laki-laki itu menurut Edwin Wilson yaitu di mana kita, siapa kita, untuk mana kita akan pergi. Menurut sains bagian penting dari jawaban. Melalui buku Keragam Edward Wilson tersebut terdapat beberapa tujuan yang mendasarkan perilaku dan sifat-sifat binatang-binatang sosial dengan metode dan asas biologi, populasi, dan teori evolusi Darwin. Sebelumnya Wilson merupakan seorang ahli etimologi. Sekian dan akan dilanjutkan ke materi ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri yang kedua tadi. Di sini sebelumnya sudah ada beberapa karangan yang mengarah pada sosiobiologi. Misalnya buku populer The Naked Art yang ditulis pada tahun 1967 oleh Desmond Morris, kurator Muhammadiyah di Kebun Binatang London. Dalam buku ini ia berpendapat bahwa perilaku manusia modern sebagian besar merupakan produk evaluasinya sebagai primata. Misalnya alih-alih produk kreativitas kultural, sebetulnya tak lebih dari ideologisasi dan predisposisi biologis primata untuk membentuk ikatan dalam hubungan perkawinan. Dalam buku lain juga dijelaskan bahwa manusia diperlengkapi tata bahasa biologis, semacam cetakan-cetakan yang mempredisposisi perilaku manusia menurut alur tertentu. Tata bahasa biologis merupakan hasil akhir evolusi Homo sapiens, sehingga sifatnya universal. Pernyataan tersebut ditulis dalam buku judul The Imperial Animal 1971 oleh dua antropologi, Robin Ford dan Donald Tiger. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang terakhir. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gender ditinjau dari teori sosiobiologis. Gender berasal dari bahasa Inggris yang bermakna jenis kelamin. Dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender. Pada dasarnya, seks berbeda dengan gender, yang mana pengertian seks di sini yaitu merupakan persifatan atau pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Artinya, secara biologis, alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada laki-laki dan alat biologis pada perempuan. Jadi alat biologis antara yang laki-laki itu tidak bisa ditukarkan oleh alat biologis perempuan. Sedangkan gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibu-ibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat
yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Ditinjau dari teori sosiobiologis. Teori ini berpandangan akibat dari gabungan faktor biologis dan sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Faktor reproduksi perempuan dianggap sebagai penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki. Anggapan yang diasumsikan oleh teori ini menyebabkan kesetaraan gender menjadi terhambat karena laki-laki menganggap dirinya lebih kuat dibandingkan perempuan. Mungkin itu saja. Ya. Itu dari pemaparan dari kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori sosiobiologis itu pertama kali diresmikan atau dicetuskan oleh Edward O. Wilson, walaupun sebelumnya ada Van den Berg dan Parker yang memaparkan teori tersebut, namun teori ini resmi dicetuskan oleh Edward O. Wilson yang menyatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dalam masyarakat itu berdasarkan pada faktor biologis manusia, sehingga dari sini dapat dilihat bagaimana gender karena ada gabungan antara faktor biologis dan sosial menyebabkan keunggulan laki-laki atas perempuan, karena dalam teori ini menyatakan bahwa faktor reproduksi perempuan itu menjadi penghambat bagi kekuatan dan peran laki-laki. Nah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga puas atas penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi